Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu pegiat literasi dan anak-anak pecinta literasi. Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Nama saya Suryani, guru pembimbing literasi Leksan Bedas Kabupaten Bandung tahun 2023 dari SDN Pangauban II, Kecamatan Katapang. Untuk memenuhi tantangan literasi bulan Februari 2023, hari ini saya akan memaparkan hasil review buku yang saya baca dengan teknik AI. A. Alasan memilih buku. I. Isi buku. Dan H. Hikmah yang saya dapatkan setelah membaca buku ini. Buku yang saya baca berjudul Buah Manis Kejujuran. Penulisnya adalah Meirwandina Putra dan penerbitnya CP Putra Nugraha. Tebal bukunya adalah 48 halaman. Alasan saya memilih buku ini karena buku ini adalah bertema kepribadian. Judulnya Buah Manis Kejujuran. Jujur adalah sifat yang terpuji, akhlak terpuji, akhlak mulia yang harus dimiliki oleh setiap orang, setiap saat, kapanpun, dimanapun. Kejujuran seperti mata uang yang berlaku di mana-mana. Isi buku. Buku ini menceritakan tentang seorang anak laki-laki yang bernama Abdan yang merasakan buah manis kejujuran yang dilakukannya. Abdan, seorang siswa kelas 4 SD, bersekolah di SDN Mantren 1, Pegunungan Gajah, Provinsi Jawa Tengah. Abdan berasal dari keluarga sederhana. Ayahnya bernama Pak Sabar, seorang penjaga toko kelontong, dan ibunya seorang penjahit pakaian. Kedua orang tua Abdan hidup sederhana, hidup di desa, sehingga mendidik Abdan dengan penuh kasih sayang, penuh perhatian. Abdan dididik menjadi anak yang disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Suatu hari, Abdan bersama rombongan siswa kelas 4 dari SD Mantren 1 mengadakan kunjungan wisata ke Museum Gajah. Di sanalah Abdan menemukan sebuah dompet. Dompet tersebut kemudian Abdan simpan, Abdan amankan untuk mengembalikannya kepada pemiliknya. Setelah Abdan lihat, pemilik dompet tersebut adalah seorang kakek bernama Kakek Bangun. Seorang pria berusia 75 tahun, usianya rumahnya berada di kota, jauh dari tempat tinggal Abdan. Abdan berniat mengembalikan dompet tersebut keesokan harinya saat hari Minggu dengan bersepeda menuju ke kota. Tetapi setelah Abdan bercerita kepada orang tuanya mengenai hal tersebut, ayahnya tidak mengizinkan Abdan pergi sendiri. Pak Sabar berniat mengantar Abdan mengembalikan dompet tersebut kepada pemiliknya. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Abdan dan Pak Sabar berboncengan sepeda pergi ke kota mencari rumah Kakek Bangun, si pemilik dompet. Alangkah terkejutnya Abdan ketika melihat rumah Pak Bangun sangat mewah, berlantai 3, kendaraan berjejer, halaman yang luas. Kakek Bangun, meskipun dia seorang yang kaya raya, tetapi sangat ramah dan baik hati. Abdan disuguhi dengan makanan dan minuman yang lezat. Kakek Bangun merasa kedatangan tamu istimewa, karena tidak banyak orang istimewa seperti Abdan yang akan mengembalikan sebuah dompet yang ditemukannya. Apalagi dompet tersebut berisi uang yang sangat banyak. Setelah berbincang-bincang cukup lama, akhirnya Pak Sabar mohon undur diri kepada Kakek Bangun karena takut mengganggu Kakek Bangun. Kemudian
kakek Bangun ingin memberikan semua uang yang ada di dalam dompetnya kepada Abdan. Namun Pak Sabar menolaknya. Pak Sabar berpikir bahwa mereka berdua datang ke sana untuk mengembalikan dompet. Mereka dengan ikhlas, jujur, dan tidak mengharapkan balasan atau imbalan apapun dari kakek Bangun. Kemudian kakek Bangun memberikan sebuah bungkusan yang kakek Bangun memintanya sebaiknya Abdan membukanya nanti saja saat sudah berada di rumah. Nah, ternyata setelah di rumah, Abdan membuka bungkusan tersebut, isinya adalah makanan yang sangat lezat yang sempat Abdan nikmati tadi di rumah kakek Bangun. Yang belum pernah Abdan temukan makanan seenak ini sebelumnya. Keesokan harinya di sekolah, Abdan kembali dikejutkan dengan kabar yang diterimanya dari Bu Melia, wali kelas Abdan. Bu Melia mengatakan bahwa saat Abdan akan membayar uang sekolah, Bu Melia mengatakan uang sekolah Abdan itu sudah dibayar lunas. Bu Melia merahasiakan siapa orang yang telah membayarnya atas permintaan kakek Bangun. Kemudian Abdan setelah pulang ke rumah menceritakan kejadian tersebut kepada kedua orang tuanya. Mereka tidak henti-hentinya bersyukur atas nikmat yang mereka peroleh hari itu. Mereka tidak pernah berpikir bahwa kejujuran yang pernah mereka lakukan mengembalikan dompet tersebut kepada kakek Bangun akan berbuah manis yang jauh lebih besar daripada uang yang akan mereka dapatkan tersebut. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan dalam cerita ini. Hikmah yang saya dapatkan setelah membaca buku cerita ini adalah apa yang pernah kita lakukan, kebaikan yang pernah kita lakukan akan berbuah manis seperti yang didapatkan oleh Abdan, akan mendapatkan sesuatu balasan yang tidak terduga. Semakin tinggi kejujuran seseorang, maka semakin tinggi pula nilai seseorang di mata orang lain, di mata manusia. Demikian review saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.